saya sebagai orang tua atau punya daycare atau menjaga anak, memang kadang-kadang kita harus keras atau disiplin, tapi tidak usah fisik, tidak usah fisik. Harus itu pertama, nggak usah fisik. Tidak pernah butuh fisik. Kalau udah marah, itu harus dinafas diri sendiri dan mikir itu anak, kasihan, dan harus belajar mengontrol diri sendiri. Kalau udah flooded sebagai orang tua atau menjaga anak, walaupun guru, walaupun daycare, kayak work in a daycare, you need to learn self-control. Jadi udah nangis, udah bilang jangan nangis, ya harus keras suaranya. Tergantung orang, tergantung umur. Tapi kalau bayi harus empati. Bayi mungkin kecapean. Banyak orang tua tidak tahu, mungkin kecapean, harus tidur. Tapi tidak usah fisik. Kalau fisik, jangan pekerjaan seperti itu. Saya kadang-kadang sebagai guru, kadang-kadang saya harus suaranya keras. Tapi saya tidak pernah fisik. Tidak usah fisik apapun. Kalau udah marah dan udah sekalipun fisik, harus cari pekerjaan lain. Nah, tapi kan berkaitan dengan kasus ini kan artinya kasus-kasus di mana para orang tua ini menitipkan anaknya karena tidak punya waktu untuk mungkin untuk menjaga. Kalau pengalaman dari Bang Tyson sama Kamelani sendiri nih, pengalaman waktu dulu lebih memilih nih untuk menitipkan anak atau memang menjaga sendiri atau mungkin menyewa suster pribadi untuk menjaga anak. Ya jujur, Melanie sama saya, puji Tuhan, alhamdulillah kita udah punya keluarga ingin membantu. My mother-in-law, matua saya, saat Chloe sama Courage udah lahir, dia mau menjaga anak. Nah, sebagai kita punya sister, itu harus lebih hati-hati. Karena itu bukan keluarga dan kita tidak tahu sifatnya terlalu di dalam atau apa terjadi sebelum pekerjaan. Jadi itu sangat harus hati-hati. Kalau titipan sama daycare, menurut saya harus ada rekomendasi dari teman. Sebelum titipan anak harus ada rekomendasi. Itu sangat penting. Karena anak memang itu tanggung jawab. Menurut saya seperti itu. Pak Tyson, tapi pernah khawatir nggak Pak jika meninggalkan anak-anak sama suster? Bukan khawatir, cuman saya belajar sister udah beberapa tahun di Indonesia untuk saya kasih pertanyaan. Misalkan makanan gimana dan kasih pertanyaan sebagai keluarga atau sifatnya. Nah, dari jawabannya saya mikir ini orang baik atau ini mungkin jahat. Jadi dari itu belajar dan puji Tuhan alhamdulillah tidak ada pengalaman yang tidak baik seperti itu. Semuanya sister udah cukup baik untuk kita. Artinya lebih tenang menyewa suster pribadi atau menjaga sendiri kebanding harus menitipkan anak di tempat seperti daycare itu ya. Khusus buat Melanie sama saya, kita we prefer untuk sister. Tidak pernah titipan sama daycare. Kalau boleh diceritain sedikit nih, Bang Tyson, cara parenting Bang Tyson sama Kamelani dulu tuh seperti apa sih terhadap anak? Dulu, ya memang beda budaya. I guess maybe I'm a little bit more details. Memang misalkan saya probably sedikit lebih disiplin untuk sebagai ayah. I'm a little bit more ini bisa jadi kalau tidak
hati-hati. Saya sering bilang ke anak atau siapapun, ayah saya, anak, tolong hati-hati. Karena saya tidak mau sesuatu terjadi bahaya sebelum mikir. Misalkan banyak anak kecil di Indonesia suka menggunakan gunting. Kalau terlalu cepat atau tidak melihat, gunting bisa potong di tangan atau ya pokoknya kulit, itu potong kulit kalau tidak konsentrasi. Jadi harus diajarin yang benar. Misalkan sama gunting gini. Tolong hati-hati. Karena tiba-tiba ada gunting di sini, terus ada dorang di belakang. Bisa di mata atau kayak stab. Tusuk. Itu bisa tusuk. Jadi harus diajarin yang benar untuk misalkan gunting harus hati-hati. Atau pisau. Pelan-pelan sama pisau. Diajarin. Jadi for me is be learning dan harus lebih hati-hati sebelum terlalu cepat dan decrease the chances of getting injured. Misalkan korek atau gunting atau pisau seperti itu. Kalau itu dari Bang Tyson, kalau dari Kak Melani sendiri nih, yang Kak Tyson lihat dan bisa Kak Tyson jelaskan, cara parenting Kak Melani sendiri terhadap anak-anak seperti apa? Melanie juga khawatir, cuman mungkin beda budaya, mungkin atau itu pribadi saya. Memang Lebih lembut kah? saya lebih disiplin, bukan lebih halus. Jadi bukan keras, lebih kasih ngajarin sebagai guru, dan ini bisa terjadi kalau tidak hati-hati. Misalkan main sama api, itu harus hati-hati. Kalau tiba-tiba sesuatu panas dan ini panas, hati-hati. Seperti itu. Melanie mungkin lebih halus daripada saya. Karena saya selalu melihat sesuatu terjadi di Australia. Pokoknya dari orang tua ngajarin ini harus hati-hati, ini panas, ini bahaya. Jadi harus ajarin, tapi ya memang susah juga. Bagaimana perasaan, ini kita maksudnya bicara tanggapan aja nih Bang Tyson, bagaimana perasaan Bang Tyson dan Kak Melani sendiri kalau misalnya melihat anak kandung sendiri yang akhirnya dititipkan ke orang lain terus malah dianiaya, bukannya dijaga, Apa itu? tapi malah dipukul, dikerasin. Dari siapa? Fisik dari orang lain nih, dari pihak yang menjaga anak kita nih, Oke. dititipkan. Ya. Perasaan atau tanggapan Bang Tyson seperti Menurut saya suaranya tidak masalah keras. Disiplin tidak apa-apa, tapi tidak boleh fisik atau tidak boleh menghina ke anak. Kalau misalkan misalkannya, kamu duduk, itu beda daripada, monyet duduk. Misalkan, tidak usah sebutin sesuatu yang tidak baik seperti itu. Disiplin harus keras, tapi tidak usah fisik dan tidak usah sebutin menghina. Tapi bagaimana perasaannya Bang Tyson ketika melihat anak-anaknya Bang Tyson sendiri ketika akhirnya dikerasin sama orang lain, bukan sama Bang Tyson? Atau apa yang dilakukan Pak Tyson ketika misalnya, semoga tidak terjadi, anak-anak Pak Tyson mengalami kekerasan fisik. Apa yang Kalau kerasin fisik, sama orang lain nih? sama orang lain, ya memang saya pasti marah. Dan saya marah datang ke orang bilang, kenapa kamu seperti itu? Tapi ya saya tidak setuju, tidak usah fisik. Kalau ada fisik, tergantung misalkan slap, tampah, misalkan seperti itu. Yaitu berat atau pukul berat, dua-duanya itu fisik. Sebenarnya tidak usah fisik. Kalau kamu punya suaranya kencang dan tidak menghina
anak, itu cukup untuk mereka pikir, oh ini saya harus jangan lawan. Nggak usah fisik. Kalau ada fisik, harus mikir, oh ini bukan pekerjaan saya. Ini terlalu emosi untuk ini. Memang saya kadang-kadang harus suaranya keras, tapi tidak pernah fisik. Kalau suaranya keras, dan sebutin ini apa terjadi? Misalkan banyak anak kecil. Banyak anak kecil tidak suka duduk manis. Kasih menghina. Kasih peringatan. Jangan duduk seperti itu. Kalau duduk seperti itu, apa terjadi? Jatuh. Dan apa terjadi? Oh, berdarah. Sakit tulang. Nah, kalau seperti itu, satu peringatan lagi. Jangan duduk seperti itu. Banyak courage sering duduk seperti itu. Harus kasih tahu terus menerus untuk supaya tidak cedera atau berdarah. Tapi harus ada berapa setelah kira-kira 2 peringatan harus diambil. Nah, kenapa ambil? Karena itu udah kasih tahu apa terjadi dan peringatan. Kalau kasih peringatan terus, mereka tidak otaknya kurang paham. Kadang-kadang ada murid nangis. Ya saya sedih karena murid nangis, tapi harus. Mendingan nangis daripada duduk terus tiba-tiba jatuh, meledak kepala. Atau bisa meninggal, ya kan? Seperti itu. Ini juga mungkin akan menjadi closing statement dari Bang Tyson sendiri nih. Lebih memilih akhirnya nih, menurut Bang Tyson sendiri nih, lebih memilih anak itu akhirnya Awasin. Untuk jagain. Ya, sama orang tua sendiri kah, atau menyewa suster pribadi kah, atau di tempat penitipan anak? Lebih baik mana menurut? Itu tergantung. Itu tergantung. Kalau misalkan tergantung orang pribadi. Misal, for me, orang tua. Orang, kalau misalkan saya harus ke kerja, istri ke kerja, tetipin sama keluarga. Ya, kalau misalkan banyak bule negara, kadang-kadang istri kerja, suami dijaga. Kalau itu works for the family, works for suami sama istri atau balik, ya silakan. Jadi harus komunikasi seperti itu. Kadang-kadang sering di bule negara ada istri punya pekerjaan, suami a stay home dad, menjaga anak. Supaya tidak usah tetipin ke daycare dan sayang uang seperti itu. And it works for them. Tapi tergantung orang dan pribadi. Dan itu seperti yang saat ini Bang Tyson lakukan ya, bahwa hari ini ada jadwal untuk menjaga anak sendiri nih dari Bang Tyson sendiri. Ya kalau memang puji Tuhan alhamdulillah Melanie sama saya punya sister. Dan kita udah sisternya udah secukup lama untuk percaya sama mereka. Kalau tiba-tiba Melanie tidak suka. Melanie suka orang sister baru masuk, tidak mungkin Melanie percaya sama orang tetipin sama anaknya. Itu kira-kira 1 bulan sedikit lebih untuk percaya sama orang supaya tahu cara-caranya, sifatnya, segala macam seperti itu. Kalau cara Kamelani dan Bang Tyson akhirnya membagi tugas untuk menjaga anak itu seperti apa? Kalau misalkan dia sibuk, ya memang kalau saya tidak sibuk, ya saya pulang dan suka jaga anak. Ya, memang harus waktu sama anak supaya ya lebih percaya sama ayah, lebih masyarakat sama anak. Bonding time seperti itu, ya sangat penting. Sangat penting. I'm not that father says, ini hari Minggu jadi harus waktu sama keluarga. No. Setiap hari harus bicara gimana sekolah, mau bicara tentang sesuatu, mau main game, mau bicara tentang apa aja. Harus awalnya untuk hubungan lebih baik.